Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Naikul Islam, Safar adalah bulan kedua setelah bulan Muharram dalam kalender Hijriah. Dalam bahasa Arab, Safar artinya kosong. Ternyata makna kata ini menjelaskan kebiasaan orang-orang Arab jahiliyah hingga menyebutkan bulan Safar sebagai bulan yang sial. Apakah benar bulan Safar bulan yang membawa kesialan? Safar biasanya digunakan untuk menjelaskan kebiasaan orang-orang Arab zaman dahulu, tepatnya saat mereka pergi meninggalkan kediaman atau rumah mereka, baik saat melakukan perjalanan jauh atau saat pergi berperang. Kepercayaan ini pun diyakini oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Bulan Safar dikenal sebagai bulan yang penuh bala atau kesialan. Banyak di antara kita percaya bahwa pada bulan Safar akan terjadi banyak musibah dan cobaan dibanding bulan-bulan lainnya. Salah satu tradisi yang masih dipegang oleh sebagian umat Islam di Indonesia, tidak boleh menyelenggarakan pernikahan di bulan tersebut. Larangan menikah di bulan Safar ada karena mengikuti adat istiadat leluhur sejak zaman dahulu. Alasan yang masih dipegang bahwa melaksanakan tradisi tersebut dengan niat berbakti dan hormat kepada orang tua. Islam datang untuk memperbaiki hal itu. Rasulullah SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengabarkan kebenaran bagi orang-orang Arab jahiliyah tersebut. Tindakan orang Arab jahiliyah itu pula disebut dengan tadkhayur dalam Islam. Dalam suatu hadis dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW pernah menjelaskan mengenai kepercayaan bulan Safar yang membawa sial tersebut. Ia bersabda, artinya, tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya, tidak ada tiara, tidak ada kesialan karena burung hantu, tidak ada kesialan pada bulan Safar. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Ahmad. Bahkan dalam Al-Quran pun dijelaskan bahwa segala bencana, petaka atau kesialan dapat terjadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak. Perkara tersebut tidak hanya terjadi di bulan Safar. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 156, artinya yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah mereka berkata, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepadanya lah kami kembali. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Rajab Al-Hambali diterangkan, tidak ada wabah dan tidak ada keburukan binatang terbang dan tiada kesialan bulan Safar. Dan larilah jauhkan diri daripada penyakit kusta, sebagaimana kamu melarikan diri dari seekor singa. Hadis riwayat Bukhari. Para ulama terdahulu sependapat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak menurunkan musibah pada Rabu terakhir bulan Safar. Ulama ahli marifat juga menyebutkan bahwa di setiap tahun akan turun 320.000 bala, yang semuanya diturunkan pada hari Rabu terakhir bulan Safar. Dengan situasi seperti itu, membuat hari tersebut sebagai Yaumin Nahsi Mustamir, atau hari yang paling sulit di setiap tahun. Namun itu bukan alasan untuk menganggap bulan Safar adalah bulan sial. Justru sebaliknya, umat Islam harus menganggap bahwa pada bulan Safar Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang memberikan ujian besar kepada umatnya. Selain itu, baik di dalam Al-Quran ataupun hadis, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang umatnya untuk mengkhususkan hari atau bulan tertentu sebagai sesuatu yang dianggap kesialan, termasuk bulan Safar. Maka ketika musibah dianggap ujian, setiap orang akan berusaha melewatinya dengan sebaik mungkin agar mendapat nilai yang baik. Untuk itu, sebagai seorang muslim di bulan Safar, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memperkuat keimanan dan yakin akan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk keimanan kepada qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang beriman harus bertawakal. Quran Surat At-Taubah ayat 51. Untuk menambah keimanan di bulan Safar, sebaiknya mari kita mengisi bulan Safar dengan amalan-amalan. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sebagaimana zikir untuk dapat memperberat timbangan di akhir, mendatangkan pahala dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aku membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallahu wallahu akbar. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan Allah Maha besar. Bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapat kekayaan sebanyak apa yang dibawa sinar matahari. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis yang lain disebutkan, ada dua kalimat yang dicintai oleh Allah, ringan di lisan dan berat di timbangan, yaitu bacaan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Hadis riwayat Bukhari. Salat duha. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, di dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi yang seluruhnya harus dikeluarkan sedekahnya. Mereka, para sahabat bertanya, siapakah yang mampu melakukan itu wahai Nabiullah? Beliau menjawab, engkau membersihkan dahak yang ada di dalam masjid adalah sedekah. Engkau menyingkirkan sesuatu yang mengganggu dari jalan adalah sedekah. Maka jika engkau tidak menemukannya sedekah sebanyak itu, maka 2 rakaat dua sudah mencukupimu. Hadis riwayat Abu Daud. Salat berjamaah di masjid. Dari Abu Umamah, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dalam keadaan suci menuju masjid untuk melaksanakan salat jamaah, maka pahalanya seperti orang yang sedang haji dalam keadaan ihram. Hadis riwayat Abu Daud. Salah satu keistimewaan melaksanakan sholat berjamaah di masjid adalah mendapatkan pahala 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Ini akan menjadi amalan baik untuk mendapatkan keutamaan bulan Safar berikutnya. Membaca Al-Quran. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapat 1 pahala kebaikan, dan setiap 1 pahala itu dilipatkan menjadi 10 kali. Hadis riwayat At-Tirmidzi dan At-Tabrani. Berselawat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang membaca salawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali, dihapuskan 10 kesalahan dan diangkat 10 derajat. Hadis riwayat An-Nasai. Ini juga dikuatkan dalam hadis lain tentang keutamaan berselawat. Saat diucapkan setiap saat, barang siapa yang membaca salawat untukku sekali, maka Allah akan memberikan salawat kepadanya 10 kali. Hadis riwayat Muslim. Memperbanyak istighfar. Dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang rajin beristighfar, maka Allah akan memberikan jalan keluar setiap ada kesulitan. Allah berikan penyelesaian setiap mengalami masalah, dan Allah berikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Daud. Sebagai pelengkap dari video ini, mari sama-sama kita mengamini doa bulan Safar. Semoga kita semua diberikan keberkahan dan dijauhkan dari segala mara bahaya. Amin ya rabbal alamin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من شر هذا الزمان وأهله وأسألك بجلالك وجلال وجهك وكمال جلال قدسك أن تجيرني ووالدي وأولادي وأهلي وأحبابي وما تحيطه شفقة قلبي من شر هذه السنة وقني شر ما قضيت فيها واصرف عني شر شهر صفر يا كريم النظر
واختم لي في هذا الشهر والدهر بالسلامة والعافية لي ولوالدي وأولادي ولأهلي وما تحوطه شفقة قلبي وجميع المسلمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك من شر هذا الشهر ومن كل شدة وبلاء وبلية قدرتها فيه يا دهر يا مالك الدنيا والآخرة يا عالما بما كان وما يكون. ومن إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. يا أزلي يا أبدي يا مبدئ يا معيد يا ذا الجلال والإكرام يا ذا العرش المجيد أنت تفعل ما تريد. اللهم احرس بعينك أنفسنا وأهلنا وأموالنا ووالدينا وديننا ودنيانا التي ابتليتنا بصحبتها ببركة الأبرار والأخيار وبرحمتك يا عزيز يا غفار يا كريم يا ستار يا أرحم الراحمين. اللهم يا شديد القوى ويا شديد المحن يا عزيز ذلت لعزتك جميع خلقك اكفني من جميع خلقك يا محسن يا مجمل يا متفضل يا منعم يا متكرم يا من لا إله إلا أنت ارحمنا. اللهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.